Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Andrian dengan NIM 2501968 dari Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ide dan gagasan bisnis dalam kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitunya Ibu Leni Merlina, SSMA. Pada slide ini dijelaskan tentang pengantar dari materi ide atau gagasan usaha merupakan hal yang sangat penting dalam memulai sebuah bisnis. Ide ini menjadi langkah awal yang menentukan apakah suatu usaha memiliki potensi untuk berkembang atau tidak. Biasanya, ide usaha yang baik memiliki unsur kebaruan, keunikan, serta sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Oleh karena itu, untuk menemukan ide usaha yang tepat, kita perlu memahami lingkungan bisnis yang sedang berkembang. Selanjutnya adalah tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi kegiatan suatu usaha. Lingkungan ini bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap perkembangan bisnis. Secara umum, lingkungan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan. Contohnya seperti pemilik usaha, manajemen atau pengelola, karyawan, serta kondisi fisik perusahaan. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap kinerja, pengambilan keputusan, dan keberlangsungan usaha. Oke, next. Berbeda dengan lingkungan internal, lingkungan eksternal berasal dari luar organisasi. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro meliputi pelanggan, pesaing, pemasok, dan mitra usaha. Sedangkan lingkungan makro meliputi pemerintah, regulasi, kondisi ekonomi, serta faktor sosial budaya. Oke. Selain itu, terdapat beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Pertama adalah lingkungan ekonomi, seperti inflasi, PDB, dan kebijakan ekonomi pemerintah. Yang kedua adalah lingkungan teknologi, misalnya perkembangan teknologi digital dan sistem IT yang dapat membantu kegiatan bisnis. Kemudian, ada lingkungan hukum dan politik, seperti regulasi dan kebijakan pemerintah yang mengatur kegiatan bisnis. Yang terakhir adalah lingkungan sosial budaya, yaitu kebiasaan masyarakat dan selera konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan pasar. Pada slide ini dijelaskan mengenai pengertian ide dan gagasan usaha. Gagasan merupakan inspirasi awal yang mendorong seseorang untuk menciptakan suatu ide bisnis, sedangkan ide usaha adalah rancangan yang ada dalam pikiran untuk menciptakan suatu kegiatan bisnis. Apabila ide tersebut dikembangkan dan diwujudkan dalam tindakan nyata, maka ide tersebut dapat menjadi usaha yang memiliki nilai ekonomi. Ide bisnis dapat muncul dari berbagai sumber, misalnya dari pengalaman dan pengamatan pribadi, perkembangan teknologi, serta peluang yang ada di pasar. Selain itu, ide juga bisa muncul dari keterampilan atau minat yang dimiliki seseorang, pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan maupun dari diskusi dan brainstorming dengan orang lain. Namun, dalam menjalankan usaha tentu tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan usaha. Di antaranya adalah kurangnya kemampuan manajemen, minimnya pengalaman bisnis, pengelolaan keuangan yang buruk, perencanaan usaha yang tidak matang, pemilihan lokasi yang tidak tepat, pengendalian persediaan yang kurang baik, serta ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan. Cara mengatasi kegagalan usaha yaitunya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, memahami usaha yang dijalankan dengan baik. Yang kedua, membuat perencanaan bisnis atau bisnis plan yang jelas. Yang ketiga, mengelola keuangan dengan baik.
Dan selain itu, seorang wirausaha juga perlu terus mengamati perkembangan pasar, mengelola sumber daya manusia secara efektif, serta siap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai ide dan gagasan bisnis dalam kewirausahaan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya memahami peluang bisnis serta bagaimana mengembangkan ide usaha dengan baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.